Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan mahasiswa, pada pertemuan minggu ke-6 ini kita akan membahas bab 3, yaitu lenturan pada batang statis tak tentu. Minggu sebelumnya kita sudah membahas lenturan pada statis tertentu. Tentunya rekan-rekan sudah tahu apa batang statis tak tentu. Yaitu struktur batang statis tak tentu adalah suatu struktur dengan jumlah gaya reaksi pada tumpuan lebih dari jumlah persamaan keseimbangan yang ada pada struktur batang statis. Dengan demikian, apabila besarnya semua reaksi tumpuan tersebut tidak diketahui, maka secara matematis besarnya gaya reaksi yang terjadi pada tumpuan tidak dapat dihitung. Jadi adanya kelebihan jumlah reaksi tumpuan pada struktur statis tak tentu karena jumlah tumpuan yang dipasang melebihi yang dipersyaratkan minimal jumlah tumpuan pada struktur dengan keseimbangan statis tertentu. Jadi suatu struktur batang statis tak tentu biasanya dibuat bertujuan bukan untuk memperbaiki stabilitas struktur, karena persyaratan stabilitas telah dipenuhi dengan adanya keseimbangan statis. Jadi tujuan penambahan tumpuan biasanya untuk mengurangi besar lenturan terbesar yang terjadi karena batang terlalu panjang atau mengurangi besar gaya reaksi pada suatu titik tumpuan. Nah, metode yang pertama yang akan kita hitung adalah metode integrasi analitis seperti pada struktur statis tertentu sebelumnya. Prinsip dari metode integrasi analitis ini yaitu prinsip penyelesaian lenturan adalah sama pada struktur statis tertentu. Perbedaannya adalah pada struktur statis tertentu persamaan momen yang didapat dari penyelesaiannya masih akan mengandung parameter reaksi tumpuan yang tidak dapat dihitung dengan persamaan keseimbangan statis. Dengan demikian diperlukan tambahan kondisi batas sehingga semua reaksi tumpuan dapat dihitung besarnya. Sesudah besarnya semua reaksi tumpuan dapat dihitung, maka prosedur selanjutnya untuk menghitung besar lenturan adalah sama pada batang statis tertentu. Seperti itu. Baik, kita langsung pada contoh soal. Ini ada batang statis tak tentu dengan perletakan jepit dan perletakan roll di sini. Jadi bila perletakan roll ini kita hilangkan, maka struktur ini menjadi struktur statis tertentu. Nah, ini karena ada kondisi seperti ini. Perletakan roll ini akhirnya menjadi struktur statis tak tentu. Jadi ada beban merata W ini dengan panjang antara jepit dengan roll ini L, kemudian sisanya ini L/4. Nah, ini nanti menjadi seperti ini. Nah, besarnya lenturan dapat kita hitung. Jadi sumbu koordinat ditentukan pada tumpuan jepit dengan batas integrasi pada X sama dengan 0, Y sama dengan 0, dan Q sama dengan 0. Sedangkan pada X sama dengan L, Y sama dengan 0. Dari gambar 31C ini ya, dapat ditentukan persamaan momen dan lenturan dengan mengikutkan semua reaksi tumpuannya. Jadi ini EI D kuadrat Y per DE kuadrat itu turunan kedua Y terhadap X sama dengan momen. Momennya ini. Nah, ini momennya ini apa? Nah, ini V dikalikan X ditambah momen dikurangi beban merata. Jadi ini min WE kuadrat per 2. Jadi WE dikalikan X dibagi 2. Ini momen yang dari atas, ini yang dari bawah. Kemudian integrasikan satu kali dari persamaan ini. Ini didapat setengah VE kuadrat ditambah MX min WX pangkat 3 per 6 ditambah C1. Ini dari ini, integrasi satu kali.
pada X sama dengan 0, dy dx sama dengan 0, C1 sama dengan 0. Kemudian integrasi kedua dari persamaan ini didapatkan EIY sama dengan Vx pangkat 3 per 6 ditambah Mx kuadrat per 2 min Wx pangkat 4 per 24 ditambah C2. Ini persamaan lenturannya. Kemudian pada X sama dengan 0, Y sama dengan 0, nilai C2 juga sama dengan 0. Nah, dari kondisi batas yang ketiga ini didapatkan persamaan VL pangkat 3 per 6 ditambah ML kuadrat per 2 min WL pangkat 4 per 24 sama dengan 0. Nah, dari persamaan ini nanti didapatkan persamaan ini. Kemudian dua persamaan berikutnya didapat dari kondisi keseimbangan statis, yaitu sigma momen terhadap tumpuan ρ sama dengan 0. Jadi ini V dikalikan L ditambah momen sama dengan yang dari atas, beban rata ini W dikalikan L. L-nya itu L ditambah 1/4 L, yaitu 5L per 4 ini. Dikalikan yang ini itu nilai ini dibagi 2. Nah, ini L dikurangi 5L per 8. Jadi VL plus M didapatkan nilai 15 WL kuadrat per 32. Kemudian persamaan berikutnya, sigma gaya sama dengan 0, yaitu V ditambah R sama dengan 5WL per 4. 5WL per 4 ini yang dari atas, V ini, ya ini V-nya ke atas, R-nya ke atas, nah ini yang ke bawah. Nah ini 5WL per 4. Ini W dikalikan L, nah ini L per 2. Nah L-nya itu L ditambah L per 4. Jadi didapatkan ini. Kemudian persamaan dari persamaan di atas dari 3 persamaan tadi dihitung, didapatkan nilai M sama dengan 7WL kuadrat per 8. Nah ini nilai ini VL-nya ini kan nanti ketemu. VL ini dibagi M dimasukkan ke sini. Nanti didapatkan nilai M, kemudian setelah dapat nilai M dimasukkan lagi ke nilai ini, didapatkan nilai V. Nah, kemudian dimasukkan ke nilai ini, didapatkan nilai R ini. Momen, gaya, sama reaksi ini didapatkan ini. Nah, dengan memasukkan besarnya V dan M ke dalam persamaan lenturan dan sudut lenturan di atas, didapatkan persamaan lenturan dan sudut lenturan yang terjadi sepanjang batang, yaitu X sama dengan L. Nah, ini yang tadi persamaan lenturannya, interaksi kedua. Jadi EI dikalikan Y sama dengan ini yang V tadi, 31 WL per 96 X pangkat 3 per 6 ditambah 7L kuadrat per 48 X kuadrat per 2 min W pangkat 4 per 24. Nanti didapatkan nilai Y sama dengan 49 WL pangkat 4 per 576 EI. Besarnya lenturannya terjadi di tengah betang di antara kedua tumpuan didapatkan dengan memasukkan X sama dengan L per 2. Jadi ini kita masukkan ke nilai L ini. Didapatkan Y sama dengan 49 WL pangkat 4 per 9216 EI. Jadi ini nilai lenturan di tengah bentang. Dinilai L per 2, di X L per 2. Baik, itu contoh soal. Jadi ini nanti ada tugas kedua yang bisa untuk latihan, untuk dikerjakan. Ini hampir mirip, jadi dibalik saja. Terima kasih.